Pada saat ini, Han Feng sangat lelah setelah dibakar oleh api hati untuk waktu yang lama. Api hati Xiao Yan dapat menyebabkan kerusakan pada roh. Jenis rasa sakit yang membakar yang menyebar dari dalam jiwa benar-benar merupakan siksaan yang tak tertahankan bagi tubuh spiritual. Apakah kamu sudah cukup menikmati? Xiao Yan melirik sosok ilusi Han Feng di depannya sebelum bertanya dengan acuh tak acuh. Tubuh Han Feng segera bergetar hebat setelah mendengar suara Xiao Yan. Ada beberapa ketakutan tambahan di mata setan yang biasa dia lihat pada Xiao Yan. Dia benar-benar menderita nasib yang lebih buruk daripada kematian di bawah pembakaran api hati selama periode waktu ini. Sebenarnya apa yang ingin kamu lakukan? Bunuh saja aku. Suara Han Feng sangat lemah sehingga dia hampir sampai pada nafas terakhirnya. Katakan padaku lokasi di mana Hall of Souls telah mengunci guru. Xiao Yan berbicara dengan suara dingin dan acuh tak acuh. Ceka-ceka, kamu ingin menyelamatkan orang tua itu? Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Hall of Souls adalah tempat yang bisa dimasuki siapa saja? Han Feng tanpa sadar tertawa setelah mendengar permintaannya. Ah! Tawa dingin baru saja terdengar saat Xiao Yan melambaikan tangannya dengan wajah tanpa ekspresi. Api hati jatuh yang tersisa di luar tubuh Xiao Yan tiba-tiba dipindahkan. Akhirnya, itu melekat pada tubuh Han Feng. Suara "cici" muncul bersamaan dengan jeritan tajam dan gelombang asap putih. Sepertinya Anda belum cukup menikmati selama periode waktu ini. Karena ini masalahnya, saya akan membiarkan Anda menikmati ini selama setengah tahun. Seseorang tidak bisa mendengar emosi apapun dalam suara Xiao Yan. Dia melambaikan tangannya dan api hati yang jatuh membawa Han Feng saat itu sekali lagi memasuki botol giok. Jangan. Saya akan berbicara. Saya akan berbicara. Han Feng buru-buru menahan rasa sakit yang membakar dan berteriak saat melihat Xiao Yan berencana untuk menyimpannya di dalam botol giok lagi. Tangan Xiao Yan berhenti. Api hati jatuh perlahan menghilang. Dia melirik Han Feng dan dengan acuh tak acuh berkata, kamu punya satu kesempatan terakhir. Saya punya banyak waktu. Lain kali saya memanggil Anda mungkin setengah tahun atau 1 tahun kemudian. Mudah-mudahan, Anda tidak akan terbakar menjadi ketiadaan oleh api hati. Tubuh ilusi Han Feng segera bergetar hebat saat mendengar kata-kata ini. Teror melintas di matanya. Sesaat kemudian, dia akhirnya mengatupkan giginya dan berkata, maukah kamu mengizinkan saya pergi jika saya memberitahu Anda lokasi di mana Yao Chen dikurung? Anda tidak memiliki kualifikasi untuk tawar-menawar dengan saya. Ekspresi Xiao Yan menjadi dingin. Api hati jatuh yang menutupi bagian luar tubuh Xiao Yan akan bermanuver lagi. Berhenti, hentikan. Aku akan memberitahumu. Kengerian di mata Han Feng menjadi lebih padat ketika dia melihat ini dan dia buru-buru berkata, Aula Jiwa, memiliki aula cabang yang terletak di nama kota Ming di wilayah barat dataran tengah. Yao Chen dikurung di sana. Wilayah barat dataran tengah. Kota Ming, Xiao Yan perlahan mengulangi 2 kata ini di mulutnya. Kegembiraan diam-diam muncul di hatinya. Namun, dia tidak mengungkapkan riak di hatinya saat melanjutkan. Berapa banyak orang dari Hall of Souls yang menjaga aula cabang itu? Dikabarkan bahwa ada sepasang pelindung. Selain itu, ada juga seorang tetua yang terhormat. Aula cabang itu sedikit lebih penting, oleh karena itu, Aula Jiwa telah mengirimkan seorang ahli sejati untuk melindunginya. Han Feng ragu-ragu sejenak sebelum berbicara. Tetua yang terhormat? Ekspresi Xiao Yan segera berubah sedikit saat mendengar istilah ini. Saat ini, dia tidak lagi sepenuhnya mengabaikan Hall of Souls. Ini bukan pertama kalinya dia mendengar istilah penatua yang terhormat. Posisi ini berada di atas seorang penatua. Selain itu, kekuatan masing-masing tetua terhormat adalah kekuatan elit Do Uzun. Mungkinkah aula besar yang telah saya capai dengan persepsi spiritual saya melalui segel api saat itu adalah kota Ming? Mungkinkah kekuatan spiritual yang sangat menakutkan saat itu menjadi sesuatu yang dilepaskan oleh penatua yang terhormat yang menjaga? Mata Xiao Yan berkedip. Pikiran di dalam hatinya berputar seperti air pasang. Jika masalah ini benar,
Sepertinya aku perlu merencanakan dengan benar. Seorang elit Douzun, itu benar-benar sedikit terlalu kuat untuk diriku yang sekarang. Bahkan jika saya menggunakan pemusnahan teratai api terkuat, kemungkinan saya tidak akan menyebabkan banyak kerusakan padanya. Bagaimanapun, perbedaan antara Douzun dan Douzong sangat besar. Xiao Yan dengan lembut menghembuskan napas saat dia berpikir sampai saat ini. Tatapannya dengan dingin mendarat di Han Feng. Dia segera melambaikan tangannya dan api hati jatuh sekali lagi menyapu yang terakhir sebelum memasuki botol giok. Nyala api dengan cepat naik dan menggumpal menjadi segel api di mulut botol. Mudah-mudahan apa yang Anda katakan itu benar. Jika tidak, akan sulit bagimu untuk mati bahkan jika kamu menginginkannya. Suara dingin tulang dipancarkan dari mulut Xiao Yan dan ditransmisikan ke dalam botol giok itu, menyebabkan Han Feng bergetar hebat. Xiao Yan perlahan menutup matanya setelah melempar botol giok ke cincin penyimpanannya. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan sekarang adalah memulihkan kekuatannya. Hanya setelah dia menyelesaikan masalah di tempat ini barulah dia bisa menjelajahi dataran tengah dan menemukan metode baginya untuk menerobos ke kelas Douzong. Ruangan itu sekali lagi menjadi sunyi setelah Xiao Yan memasuki kondisi pelatihannya. Cahaya lembut berkedip sedikit dan perlahan-lahan mengeluarkan kegelapan di dalam. 2 hari berlalu dengan cepat saat Xiao Yan memulihkan diri di dalam ruang pelatihan. Selama 2 hari ini, klan Han juga telah menyiapkan semua bahan obat yang dibutuhkan Xiao Yan. Setelah itu, mereka menginstruksikan Han Sui untuk mengantarkan mereka ke kamar Xiao Yan. Xiao Yan menutup pintu sekali lagi setelah mendapatkan bahan obat. Orang luar hanya bisa merasakan panas yang merembes keluar ruangan. Namun, karena perintah yang dikeluarkan Han Chi beberapa waktu lalu, tidak ada yang berani mengganggu Xiao Yan. Ini memungkinkan dia untuk tinggal di lingkungan pelatihan yang sangat sunyi. Batas 3 hari yang dikeluarkan klan Hong telah tiba saat pintu ini ditutup. 2 sosok tinggi berdiri di halaman kecil di luar ruangan. Angin sepoi-sepoi bertiup melewati dan rambut panjang mereka berkibar-kibar, menampakkan pesona yang mengharukan di tengah keindahan yang memukau, terutama karena wajah cantik kedua wanita itu agak mirip. Ada gaya unik tambahan saat melihatnya. Han Sui meregangkan pinggangnya yang malas setelah berdiri sejenak dan melihat ada sedikit aktivitas. Lekuk tubuhnya yang sempurna tampak sangat memikat di balik gaun berwarna peraknya. Setelah itu, dia duduk di kursi batu dan meletakkan tangannya di atas meja batu. Dia memegang pipinya, menunjukkan daya pikat yang besar saat matanya menjelajahi sekeliling. Dibandingkan dengan Han Yu yang pendiam, Han Sui tidak bisa duduk diam. Setelah melihat bahwa tidak ada aktivitas sedikit pun di dalam ruangan meskipun telah menunggu setengah hari, dia tanpa sadar bertanya, kenapa dia belum keluar? Hari ini adalah hari ketiga. Ayah dan yang lainnya semua bersiap untuk menuju ke panggung batu langit. Kenapa kamu begitu cemas? Tenang, mengingat pemahaman saya tentang dia bukan tipe orang yang punya masalah tepat waktu. Karena dia telah setuju untuk membantu, tidak ada hal yang tidak terduga yang akan terjadi apapun situasinya. Han Yu tanpa sadar menutup mulutnya dan dengan lembut tertawa ketika dia melihat adiknya yang biasanya dingin dan acuh tak acuh bertindak dengan cara mengemaskan ini. Han Sui menghentikan langkahnya yang mondar-mandir ketika dia mendengar ini. Dia hanya terdiam beberapa saat sebelum dia tiba-tiba bertanya lagi, "Kakak, apakah menurutmu ada sesuatu yang bisa terjadi padanya?" Dia menderita luka yang sangat serius ketika saya menjemputnya di gurun saat itu. Dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk bangun. Han Yu terkejut. Dia mengangkat kepalanya sedikit dan wajahnya yang cantik dengan serius memandangi wajah cantik Han Sui di mana benang pesona hadir di tengah dinginnya keadaan. Sepertinya ada sedikit kekhawatiran tentang itu juga. "Kakak, apa yang kamu lihat?" Han Sui tanpa sadar berbicara dengan sikap kesal saat ditatap oleh Han Yu. "Suer, apakah kamu telah jatuh cinta pada Xiao Yan?" Han Yu ragu-ragu sejenak sebelum tiba-tiba bertanya. Kemarahan yang membara segera melonjak ke wajah cantik Han Sui ketika dia mendengar ini. Dia berkata dengan sikap malu, "Kak, omong kosong apa yang kau katakan? Aku hanya kenal dia sebentar. Saya hanya mencoba mengingatkan Anda bahwa Xiao Yan memang sangat luar biasa.
Namun, sangat sulit bagi hati pria yang begitu luar biasa untuk dipertahankan oleh seseorang. Selain itu, dia juga memiliki seorang gadis yang dia suka. Han Yu berbicara dengan nada serius. Han Sui sedikit menurunkan matanya. Dia menoleh dan dengan lembut berkata, "Bukan itu yang kamu pikirkan?" Dia terdiam sesaat setelah kata-katanya terdengar sebelum dia tiba-tiba bertanya, "Apakah gadis itu sangat luar biasa?" Tangan halus Han Yu membelah seutas rambut perak cerah di depan dahinya. Ekspresi ingatan melintas di matanya yang cantik. Sesaat kemudian, dia tersenyum pahit dan berkata, "Dia lebih dari sekedar luar biasa. Jika seseorang benar-benar membicarakannya, kemungkinan dia adalah orang yang paling menyembunyikan di antara murid-murid dari kelompok kita." Saya pernah bercerita tentang Lin Xiuya. Dia adalah eksistensi di 3 besar peringkat kuat. Namun, dia bahkan tidak bertahan selama 10 kali pertukaran di tangannya. Apalagi dia sedikit lebih muda dari Xiao Yan. Bakat pelatihan semacam ini benar-benar seperti iblis. Han Sui menggigit bibir merah bawahnya dengan bagian belakang giginya ketika dia mendengar desahan lembut Han Yu. Perasaan sentimental dan redup melintas di matanya yang cantik tanpa ada yang menemukannya. Namun, perasaan ini dengan cepat disembunyikan olehnya. Dia menerkam ke Han Yu dengan senyum manis dan bertanya, "Jangan bilang kalau dia bahkan lebih luar biasa daripada kakak perempuan yang angkuh ini." "Haha, kakak perempuanmu juga tidak bisa dibandingkan dengannya. Kalau tidak, saat itu aku akan merebutnya di Akademi Dalam." Han Yu tersenyum manis dan menjawab. Bergerak. Pintu yang tertutup rapat tiba-tiba terbuka setelah kata-kata Han Yu terdengar. Segera, seorang pria muda berbaju linen perlahan keluar. Dia kaget saat melihat kedua wanita itu bermain-main di halaman. Kemunculan Xiao Yan yang tiba-tiba juga mengejutkan Han Yu dan Han Sui. Kemerahan cerah dengan cepat muncul di wajah cantik mereka. Mereka buru-buru berhenti bermain-main, mengatur pakaian mereka, dan akhirnya memulihkan sikap mereka. "Keke, apakah sudah waktunya?" Xiao Yan membalikkan tangannya dan menutup pintu sebelum dia bertanya sambil tersenyum. "Iya." Han Sui mengangguk. Matanya yang cantik berkeliaran sekali di sekitar Xiao Yan saat dia bertanya dengan sedikit khawatir, "Bagaimana lukamu?" "Aku hampir sembuh total." Xiao Yan tersenyum saat menjawab. Setelah itu, dia melambaikan tangannya dan berjalan keluar halaman. "Ayo pergi. Jangan biarkan Paman Han dan yang lainnya menunggu terlalu lama." Melihat Xiao Yan benar-benar akrab dengan Rute dan tampak seolah-olah dia berada di rumahnya sendiri, baik Han Yu dan Han Sui tanpa sadar bergumam pada diri mereka sendiri. Setelah itu, mereka berlari sedikit dan dengan sigap mengikuti. Panggung batu langit duduk di tengah kota Tianbei. Ukurannya sekitar 1000 kaki atau lebih. Jika seseorang memperhatikannya dengan cermat, orang akan menemukan bahwa panggung batu langit ini sepenuhnya dibangun di atas batu yang sangat besar. Batu besar ini telah ada sejak kota Tianbei pertama kali membangun panggung. Itu memberikan waktu untuk menimbulkan korosi, tetapi hampir tidak ada jejak korosi ini yang tersisa. Tempat ini juga merupakan tempat di mana perhatian paling besar di kota Tianbei ditempatkan. Ini karena setiap kali beberapa faksi memiliki konflik, tetapi tidak ingin terlibat dalam perang, mereka akan memilih untuk bertanding dengannya. Panggung batu langit hari ini tidak diragukan lagi adalah yang paling panas selama 2 tahun ini karena orang-orang yang akan melakukan pertarungan di atas panggung adalah 2 faksi utama di kota Tianbei, klan Hong dan Han. Selain itu, menurut rumor, orang yang berjuang untuk klan Hong adalah Hong Chen, yang telah diterima sebagai murid Pavilion Petir Angin. Warga kota Tianbei cukup familiar dengan nama ini. Orang ini selalu sombong. Namun, dia telah menunjukkan bakat yang mengejutkan sejak dia masih muda. Setelah tumbuh dewasa, dia menarik perhatian Pavilion Petir Angin. Dapat dikatakan bahwa Hong Chen telah menjalani tahun-tahun ini dalam kemuliaan. Aura seorang jenius tidak pernah menghilang darinya. Jika seseorang membicarakannya, jika Xiao Yan tidak mengalami kejadian itu ketika dia masih muda, kemungkinan jalur pelatihannya akan mirip dengan jalur Hong Chen. Di masa depan, Xiao Yan bahkan mungkin telah menarik perhatian sekte terbesar di Kekaisaran Jiama, sekte awan berkabut, karena bakat pelatihannya yang luar biasa.
Namun, penampilan Yao Lao telah mengubah rutenya. Itu adalah rute yang memungkinkan Xiao Yan untuk berjalan sampai hari ini, mencapai tingkat yang tinggi. Di sekitar panggung batu langit adalah tempat duduk padat yang telah diukir dari batu besar itu. Pada saat ini, kursi-kursi ini dibanjiri dengan banyak massa hitam di kepala manusia. Kali ini, pertukaran antara klan Hong dan Han telah menarik perhatian seluruh kota Tianbei. Ada beberapa kursi yang sangat elegan yang terletak di dua titik tertinggi di bagian barat dan utara panggung batu langit. Hanya pemimpin dari beberapa faksi di kota Tianbei yang memiliki kualifikasi untuk duduk di dalamnya. Bintik-bintik ini memungkinkan mereka untuk melihat ke bawah dari atas dan menyerap seluruh arena di mata mereka. Pada saat ini, kursi utara ini sudah memiliki cukup banyak sosok manusia yang duduk di dalamnya. Kebanyakan orang memakai jubah merah. Di dada mereka terdapat lencana yang melambangkan klan Hong. Di salah satu kursi klan Hong adalah Hong Chen, yang dilihat Xiao Yan saat itu. Dia melipat tangannya di dada dan bersandar di kursi batu. Wajahnya memanah saat dia melihat pintu keluar arena. Sosok cantik itu, yang tertinggal dalam mimpinya, selalu membekas di hatinya. Di dalam hatinya, dia sudah percaya bahwa wanita ini pasti akan menjadi miliknya. Hanya dia yang bisa menandingi wanita yang luar biasa. Mengikuti arus waktu, jumlah orang di panggung batu langit juga meningkat. Suara mendidih melonjak ke awan, membentuk gelombang suara besar yang menyebar seperti riak, menyebabkan semua orang di kota Tianbei mendengar suara tempat ini. Ketika kursi padat di platform batu langit secara bertahap terisi, sekelompok besar sosok manusia akhirnya muncul di pintu masuk arena. Penampilan mereka segera menimbulkan keributan di dalam arena. Itu orang-orang dari klan Han. Mereka akhirnya sampai di sini. Dikabarkan bahwa Hong Chen telah mengatakan bahwa selama klan Han dapat menemukan seseorang dari generasi yang sama untuk mengalahkannya, klan Hong tidak akan bermusuhan dengan klan Han selama 10 tahun ke depan. Hei, kata-kata ini mungkin terdengar bagus, tapi sebenarnya tidak ada seorang pun di generasi muda di kota Tianbei ini yang bisa mengalahkan orang yang tidak disukai ini. Akan sulit bahkan bagi Han Yu dari klan Han. Jika klan Han kalah kali ini, mereka harus kehilangan putri seperti malaikat. Orang-orang dari klan Han perlahan menaiki panggung batu di tengah percakapan pribadi yang tak terhitung jumlahnya. Setelah itu, mereka berhenti di bagian panggung batu yang berhadapan dengan klan Hong. Kepala klan Han, kamu akhirnya di sini. Saya pikir Anda tidak akan muncul hari ini. Seorang pria parubaya besar di kursi pemimpin klan Hong, yang seumuran dengan Han Chi, berdiri dan tertawa keras saat melihat penampilan kelompok dari klan Han. Kepala klan Hong telah berpikir terlalu banyak. Karena klan Hong bersedia menjaga 10 tahun perdamaian dengan klan Han kita, tentu saja kita harus menerimanya. Jika tidak, kami akan mengecewakan niat baik dari klan Hong. Han Chi mengangkat matanya dan berbicara dengan acuh tak acuh. Itu adalah kepala klan dari klan Hong, Hong Li. Suara lembut yang membawa keharuman yang tenang ditransmisikan ke telinga Xiao Yan. Dia berbalik untuk melihat dan menemukan bahwa itu adalah Han Sui. Saya khawatir sebelum Anda menerima niat baik saya, Anda akan kehilangan putri Anda. Haha, tapi Anda tidak perlu khawatir, saya akan sangat toleran terhadap menantu dari klan Hong saya. Hong Li dengan dingin tertawa. Baiklah, jangan sia-siakan nafas kita. Saya tidak punya banyak waktu dan harus kembali ke pavilion utara untuk berlatih selama 2 hari ini. Hong Chen mengerutkan kening dan berdiri. Tubuhnya bergetar dan raungan menggelegar terdengar. Tubuhnya muncul di panggung batu yang luas di bawah dengan cara seperti hantu. Tatapannya sombong saat dia melihat ke arah kursi klan Han dan berteriak, tidak perlu bertele-tele. Kami akan berbicara setelah kami bertarung. Siapa yang akan menghadapiku? Tatapan seluruh tempat langsung beralih ke tempat kursi klan Han berada setelah mendengar teriakan Hong Chen. Akhirnya, mereka tetap di Han Yu. Tampaknya dia adalah satu-satunya di antara generasi muda klan Han yang telah memasuki kelas Dou Huang. Han Yu hanya tersenyum manis saat berada di bawah fokus dari semua mata yang hadir. Dia segera menggelengkan kepalanya sedikit dan jarinya yang halus menunjuk ke suatu tempat di sampingnya. Suaranya yang bergerak dengan jelas bergema di seluruh arena.
Lawannya bukan aku. Itu dia. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba bergeser. Akhirnya, mereka berhenti di depan seorang pria muda yang tidak dikenal di kursi klan Han yang mengenakan pakaian linen biasa. Semua orang langsung tercengang. Mata Hong Chen agak gelap dan dingin saat diarahkan ke Xiao Yan. Arogansi dan sikap meremehkan di matanya bahkan tidak sedikit tersembunyi. Bahkan jika kamu ingin menemukan seseorang untuk mati untukmu, kamu seharusnya menemukan yang layak, bukan? Xiao Yan hanya tersenyum saat mendengar tawa dingin dan penghinaan yang ditularkan dari mulut Hong Chen. Senyumannya mengandung sedikit rasa dingin.